Halo semua, di bagian yang pertama dari seri berangkai atau linkage, saya sudah membahas pengertian dasar tentang berangkai, berangkai sempurna, berangkai tidak sempurna, tidak berangkai, pindah silang, notasi untuk gen-gen berangkai, uji silang atau test cross, dan konfigurasi coupling dan repulsion. Link video tersebut ada di deskripsi video ini di YouTube. Pastikan saudara sudah menontonnya. Dalam video ini kita akan mempelajari kaitan rekombinasi gen-gen berangkai dengan jarak peta yang bisa digunakan untuk pemetaan kromosom. Ada dua macam rekombinasi. Yang pertama, rekombinasi antar kromosom atau interchromosomal recombination. Rekombinasi ini terjadi pada gen-gen yang tidak berangkai atau gen-gen yang terdapat pada kromosom yang berbeda. Yang kedua, rekombinasi dalam kromosom yang sama atau intrachromosomal recombination. Rekombinasi ini terjadi pada gen-gen yang berangkai tidak sempurna. Terlihat dalam gambar, gen A dan gen C berjauhan letaknya pada satu kromosom atau berangkai tidak sempurna. Gen A dan D terdapat pada kromosom yang berbeda dengan gen D atau tidak berangkai. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, gen-gen dikatakan berangkai apabila terdapat pada kromosom yang sama. Gen-gen yang terangkai sempurna atau berdekatan letaknya akan cenderung bersama-sama, tidak mengalami pindah silang antar homolog sehingga tidak ada produk rekombinan. Pindah silang terjadi pada gen-gen yang berangkai tidak sempurna, menghasilkan kombinasi sifat yang baru. Hasil uji silang dihibrid antara individu A besar A kecil, B besar B kecil dengan homozigot resesif A kecil B kecil B kecil menunjukkan bahwa gen-gen yang berangkai sempurna akan memperlihatkan keturunan 100% seperti parentalnya. Gen-gen yang berangkai tidak sempurna terletak pada kromosom yang sama, tetapi letaknya berjauhan sehingga masih memungkinkan terjadinya pindah silang antar homolog sehingga ada produk rekombinan tetapi kurang dari 50%. Jika gen-gen yang berangkai dalam satu kromosom jaraknya sangat jauh, maka perilakunya bisa sama dengan gen-gen yang tidak berangkai atau terletak pada kromosom yang berbeda dan akan memperlihatkan perbandingan 50% parental, 50% rekombinan. Konfigurasi coupling atau repulsion pada gen-gen yang berangkai pada kromosom yang sama mempengaruhi hasil uji silang. Fenotip keturunan sama tetapi jumlahnya berbeda. Perhitungan frekuensi rekombinasi. Prosentase keturunan rekombinan yang dihasilkan dari suatu persilangan disebut frekuensi rekombinan yang dihitung dengan cara berikut. Frekuensi rekombinan sama dengan jumlah keturunan rekombinan dibagi jumlah total keturunan dikali 100%. Prediksi hasil persilangan dengan gen-gen berangkai. Mengetahui susunan alel pada kromosom memungkinkan kita memprediksi tipe keturunan yang akan dihasilkan dari persilangan dengan gen-gen berangkai dan menentukan tipe mana yang paling banyak. Menentukan proporsi tipe keturunan memerlukan pengetahuan tentang frekuensi rekombinasi. Frekuensi rekombinasi memberikan informasi seberapa sering gamet-gamet muncul dalam kombinasi baru dan oleh karenanya memungkinkan kita untuk memprediksi proporsi fenotip keturunan yang dihasilkan dari persilangan tertentu dengan gen-gen berangkai.
Pada beberapa persilangan, gen-gen jelas berangkai karena ada lebih banyak keturunan non-rekombinan daripada keturunan rekombinan. Pada persilangan lainnya, perbedaan antara tidak berangkai, independent assortment, dan berangkai tidak begitu jelas karena bedanya kecil. Pada kasus yang kedua, the goodness of fit chi-square test atau singkatnya kita sebut uji chi-square bisa digunakan untuk menentukan apakah hasil keturunan yang diamati sesuai atau tidak dengan hasil yang diharapkan apabila gen-gen tersebut berangkai. Pemetaan gen dengan frekuensi rekombinan. Thomas Hunt Morgan dan murid-muridnya mengembangkan ide bahwa jarak fisik antara gen-gen pada sebuah kromosom berkaitan dengan besarnya rekombinasi. Menurut mereka, peristiwa pindah silang terjadi secara acak pada kromosom dan bahwa dua gen yang letaknya berjauhan akan lebih berpeluang untuk melakukan pindah silang daripada dua gen yang letaknya berdekatan. Mereka juga menyatakan bahwa frekuensi rekombinan bisa digunakan untuk menentukan urutan gen-gen sepanjang kromosom dan memberikan perkiraan jarak relatif antara gen-gen tersebut. Peta kromosom yang dibuat dengan menggunakan peristiwa rekombinasi disebut peta genetik. Sebaliknya, pemetaan kromosom yang dibuat dengan menggunakan jarak fisik sepanjang kromosom seringkali dengan menghitung jumlah basa disebut peta fisik. Jarak pada peta genetik diukur dengan menggunakan unit peta atau map units, disingkat MU. 1 unit peta sama dengan 1% rekombinan. Unit peta juga disebut centimorgan, cm, sebagai penghargaan terhadap Thomas Hunt Morgan. 100 centimorgan sama dengan 1 morgan. Jarak genetik yang diukur dengan besarnya rekombinasi bersifat aditif. Jika jarak dari gen A ke gen B adalah 5 mu, jarak dari gen B ke gen C adalah 10 mu, dan jarak dari gen A ke gen C adalah 15 mu, maka gen B pasti terletak di antara gen A dan gen C. Berdasarkan jarak tadi, kita bisa menggambar peta genetik sederhana untuk gen-gen A, B, dan C seperti yang ditunjukkan di sini. Peta juga bisa digambar dengan memindahkan C ke kiri dan A ke kanan. Peta genetik dan peta fisik keduanya benar dan sama dengan informasi tentang posisi relatif 3 gen. Yang paling penting untuk ditentukan adalah gen mana yang terletak di tengah. Jika ada jarak untuk tambahan gen lainnya, maka kita bisa memposisikan A dan C relatif terhadap gen tersebut. Suatu tambahan gen D yang diperoleh melalui persilangan genetik bisa menghasilkan frekuensi rekombinan sebagai berikut. Perhatikan bahwa C dan D memperlihatkan jumlah rekombinasi yang terbesar. Oleh karena itu, C dan D harus yang paling jauh, dengan gen-gen A dan B di antara mereka. Dengan menggunakan frekuensi rekombinasi dan mengingat bahwa 1 mu sama dengan 1% rekombinasi, kita bisa menambahkan D
ke peta. Dengan cara ini, kita bisa menyilangkan antar pasangan gen dan membuat peta genetik yang menunjukkan susunan berangkai sejumlah gen-gen. Ada dua hal yang penting untuk ditekankan dalam menyusun peta kromosom dari frekuensi rekombinan. Pertama, kita tidak bisa membedakan gen-gen pada kromosom yang berbeda dan gen-gen yang terletak pada satu kromosom, tetapi jaraknya sangat jauh. Jika gen-gen menunjukkan 50% rekombinan, kita hanya bisa mengatakan bahwa mereka berada pada kelompok berangkai yang berbeda, baik pada kromosom yang berbeda maupun pada kromosom yang sama dengan jarak yang sangat jauh. Kedua, uji silang dengan dua gen yang berjauhan seringkali tidak menggambarkan jarak fisik karena tidak ada pindah silang atau tidak ada pindah silang ganda antar dua gen. Demikian penjelasan pengantar sebelum kita memulai perhitungan pemetaan kromosom dengan menggunakan 3 gen yang bisa dilihat pada video berikutnya nanti. Terima kasih.